Halo teman-teman cerita Momo. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama aku, yang akan membawakan cerita yang pastinya bikin emosi campur aduk. Sebelum kita mulai, yuk bantu aku dengan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Tulis nama, asal kota, dan ketik, hadir, biar aku tahu seberapa banyak nih yang setia nungguin cerita ini. Hari ini, kita akan masuk ke dalam kisah yang judulnya Ipar panggil satpam mengusirku di acara pesta mewah keluarga besar, dan menghinaku tak berguna. Lalu aku pergi dari sana 30 menit, kemudian mereka menangis semua rekening aku bekukan sampai menelponku berkali-kali. Siap-siap baper dan marah-marah ya, karena cerita ini penuh dengan pengkhianatan dan pembalasan yang elegan. Mari kita mulai. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela mobil. Gaun terusan sederhana berwarna krem yang membalut tubuhku terasa begitu polos dan usang. Apalagi saat disandingkan dengan Ardi, suamiku, yang hari ini tampak gagah dalam balutan setelan jas rancangan desainer ternama. Di luar sana, gerbang tinggi berhias lampu kristal dari kediaman keluarga Adiaksa sudah terbuka lebar. Lantunan musik klasik mengalun lembut, memanggil para tamu yang memadati jalan masuk. Mereka semua adalah orang-orang kelas atas, yang tidak segan menunjukkan kekayaan mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan di antara mereka, aku, Rina, merasa seperti sebutir debu yang tersesat di tengah hamparan berlian. Rina, kamu yakin mau pakai ini? Ardi berbisik, suaranya terdengar cemas. Ia tidak menoleh padaku, matanya sibuk memindai sekeliling, seolah khawatir ada seseorang yang mengenaliku. Kekhawatiran itu bukan karena ia takut aku dihina, melainkan karena ia takut malu. Malu karena memiliki istri yang penampilannya tidak sepadan dengan statusnya. Ini gaun yang paling bagus yang kupunya, Mas Ardi, jawabku lembut. Aku sebenarnya punya lemari penuh dengan gaun yang jauh lebih mahal, lebih mewah dari yang mereka kenakan. Tapi aku menyembunyikan semua itu. Selama 5 tahun pernikahan, aku berpura-pura menjadi istri sederhana, hanya agar aku bisa melihat, apakah cinta mereka padaku tulus atau hanya berdasarkan status dan harta. Dan malam ini, di depan semua orang, aku akan menemukan jawabannya. Kami keluar dari mobil. Udara malam yang dingin terasa menusuk, tapi tidak sedingin tatapan yang kuterima. Beberapa pasang mata menilaiku dari atas sampai bawah, dan bisik-bisik mulai terdengar. Itu istrinya Ardi? Kirain pembantunya. Ya ampun, kok bisa ya Ardi mau sama wanita seperti itu? Padahal kan Ardi itu sukses besar. Aku menundukkan kepala, mencoba mengabaikan suara-suara itu, tapi rasanya seperti ribuan jarum yang menusuk hatiku. Tangan Ardi yang tadinya menggenggam tanganku, kini sudah lepas. Ia berjalan lebih cepat, meninggalkanku beberapa langkah di belakangnya. Ia malu. Aku bisa merasakannya. Dan rasa sakit itu, jauh lebih dalam daripada rasa sakit dari bisikan-bisikan orang lain. Belum sampai di tengah ruangan, suara melengking penuh kesombongan memanggil nama Ardi. Ardi. Akhirnya sampai juga. Kenapa lama sekali? Aku pikir kamu salah parkir di gang sempit. Itu Dion, kakak iparku, dan di sampingnya, Mira, kakaknya Ardi, dengan gaun merah menyala yang tampak begitu mahal. Mereka berjalan mendekat dengan seringai yang meremehkan. Mas Dion, Kak Mira, sapa Ardi, tersenyum paksa. Kenapa kamu jalan sendiri, Di? Tanya Mira, matanya melirik ke arahku. Oh, aku pikir itu petugas kebersihan yang baru datang. Maaf, aku tidak tahu kalau itu istrimu. Ia menutupi mulutnya dengan tangan, tawanya terdengar dibuat-buat. Rina memang suka yang sederhana, Kak, ucap Ardi, mencoba membela, namun suaranya terdengar lemah dan tidak yakin. Dion tertawa keras. Sederhana? Itu namanya tidak tahu malu. Ardi, kamu ini, sudah jadi CEO sukses. Kok istrimu masih berpakaian seperti buruh pabrik? Mau taruh di mana muka kita di depan kolega-kolega bisnis kita? Aku berusaha tetap tenang. Pakaian tidak menentukan harga diri seseorang, Mas Dion. Dion dan Mira saling pandang, lalu kembali menertawakanku. Oh, pintar sekali bicaranya. Harga diri? Apa kamu punya harga diri saat kamu tahu kamu cuma numpang hidup dari suamimu? Kata Mira, matanya memancarkan cibiran. Kamu pikir kami tidak tahu? Kamu tidak punya pekerjaan, kan?
Kerjamu hanya menghabiskan uang Ardi. Dadaku terasa sesak. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa setiap bisnis Ardi, setiap keberhasilan yang ia raih, semuanya berkat otakku, berkat modal dari perusahaanku yang kusembunyikan darinya. Aku selama ini bekerja di balik layar, menjadi investor dan konsultan rahasia di perusahaannya, agar Ardi bisa sukses dan dihargai keluarganya. Semua itu kulakukan dengan satu tujuan, agar mereka melihatku sebagai bagian dari keluarga. Tapi ternyata, di mata mereka, aku tetaplah parasit. Aku tidak pernah menghabiskan uang Ardi. Balasku, suaraku sedikit bergetar. Jangan bohong, Rina. Buktinya, kamu tidak punya pekerjaan. Teriak Dion, suaranya menarik perhatian beberapa orang di sekitar kami. Kami tahu, kamu itu tidak berguna. Kamu tidak memberikan apa-apa untuk keluarga ini. Diam, Dion. Ardi akhirnya berbicara, tapi suaranya tidak sekuat suara Dion. Ia hanya menatapku dengan tatapan memohon agar aku tidak memperpanjang masalah. Ia malu. Sangat malu. Kenapa harus diam? Ardi? Dia harus tahu diri. Kita sudah bantu dia berpuluh-puluh kali, tapi dia tidak pernah tahu berterima kasih. Ucap Mira. Bantu apa? Aku tidak pernah meminta bantuan kalian. Kali ini aku tidak bisa menahan diri. Emosiku meluap. Justru aku yang membantu kalian. Ingat saat perusahaan Mas Dion hampir bangkrut, dan dia memohon bantuan pinjaman? Wajah Dion dan Mira seketika memerah. Mereka tidak menyangka aku akan berani mengatakan itu di depan umum. Suasana yang tadinya penuh tawa, kini berubah hening. Tutup mulutmu. Dion maju selangkah. Matanya menatapku penuh kebencian. Jangan pernah bahas itu. Kamu pikir kamu hebat? Uang yang kami dapatkan itu cuma remah-remah bagimu. Memang hanya remah-remah bagiku, jawabku dengan suara rendah dan tegas. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirku, membuat Dion terkejut dan marah. Beraninya kamu. Dion menunjukku dengan jarinya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah menantu gembel yang tidak tahu malu. Kehadiranmu membuat udara di sini kotor. Aku muak melihat wajahmu. Keluar dari sini. Aku menoleh ke arah Ardi, suamiku, berharap ia akan membela. Tapi ia hanya menunduk, tidak berani menatapku. Ia bahkan tidak berani menatap ayahnya, yang kini sudah berdiri di dekat kami, menyaksikan semua ini. Ayah mertuaku hanya menggelengkan kepala, seolah aku adalah aib yang tidak bisa ia tutupi. Dion, yang melihat ketidakberdayaan Ardi, semakin berani. Aku tidak mau ada orang tidak berguna sepertimu di pesta ulang tahun ayahku. Satpam. Satpam. Teriakan Dion memecah keheningan. Seorang satpam berbadan tegap langsung menghampiri. Ia menatapku dengan raut wajah tidak enak, seolah ia mengerti situasi ini. Dion menunjukku dengan tangannya yang gemetar. Usir wanita ini. Dia tidak diundang dan sudah membuat keributan. Keluarkan dia dari sini sekarang juga. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh sekali lagi ke Ardi. Mataku memohon. Memohon padanya untuk mengatakan sesuatu. Tapi ia hanya diam. Keheningan Ardi adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah kuterima. Aku menyadari, di mata keluarganya, dan bahkan di mata suamiku, aku tidak lebih dari aib yang harus dibuang. Maaf, Nyonya, tapi saya harus menjalankan tugas. Ucap satpam itu, dengan nada menyesal. Ia perlahan meraih lenganku, membawaku keluar. Aku menatap Dion dan Mira untuk terakhir kalinya. Di mata mereka, aku hanya melihat kepuasan. Kepuasan karena mereka bisa mengusirku, menyingkirkanku dari hidup mereka. Aku melangkah keluar, diiringi bisik-bisik dan tawa renyah yang terdengar seperti melodi kematian bagiku. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi api yang dingin. Api yang membakar. Api yang siap menghanguskan semua yang ada di hadapanku. Aku melangkah melewati gerbang, meninggalkan dunia yang penuh kepalsuan di belakangku. Langit malam yang gelap terasa begitu sunyi, begitu sepi, namun hatiku kini dipenuhi tekad yang membara. Ini adalah akhir dari penghinaanku. Dan awal dari kehancuran mereka. Rina melangkah keluar dari gerbang tinggi keluarga Adiaksa. Udara malam yang dingin menyambutnya,
membawa serta bisikan-bisikan tawa dari dalam Mensyahn yang kini terasa seperti neraka pribadi baginya. Gaun sederhana yang ia kenakan tidak lagi terasa seperti pakaian biasa, melainkan seragam penghinaan yang sengaja ia pakai. Punggungnya tegap, langkahnya mantap, meski hatinya terasa hancur berkeping-keping. Aku selalu tahu, tapi aku tidak pernah mau percaya, bisiknya pada dirinya sendiri. Selama ini, ia telah membohongi dirinya sendiri. Ia berpura-pura buta, tuli, dan bodoh. Pura-pura tidak melihat penghinaan, pura-pura tidak mendengar bisikan, dan pura-pura bodoh dengan tidak menggunakan kekayaannya. Semuanya demi melihat apakah ada setitik ketulusan di hati suaminya, Ardi, dan keluarganya. Namun, malam ini, kebenaran itu telah menamparnya telak. Mereka tidak pernah mencintainya. Mereka hanya mencintai harta, kekuasaan, dan status yang mereka pikir Ardi miliki. Mereka tidak tahu bahwa semua harta dan kekuasaan itu berasal dari orang yang baru saja mereka usir, Rina. Ia berjalan menuju mobilnya yang terparkir jauh, di sisi jalan yang gelap. Sebuah sedan keluaran lama yang menjadi saksi bisu betapa seringnya ia direndahkan. Ia membuka pintu, duduk di kursi pengemudi, dan menarik napas dalam-dalam. Bukan napas lelah, melainkan napas yang melepaskan topeng sederhana yang ia kenakan selama ini. Di dalam tas tangannya yang sudah usang, ia mengambil ponsel keduanya. Ponsel yang tidak seorang pun di keluarganya tahu. Layarnya menyala, memperlihatkan logo perusahaannya, Mahakarya Group. Perusahaan raksasa yang bergerak di bidang investasi, properti, dan teknologi, yang bahkan bisa membeli seluruh bisnis keluarga Adiaksa hanya dalam 1 hari. Ia adalah CEO dari perusahaan itu, sebuah rahasia yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Tanpa ragu, ia menekan sebuah nomor yang hanya terdiri dari deretan angka, terenkripsi dan tidak bisa dilacak. Hubungi Pak Heru. Sekarang. Perintah penting. Ia mengetik pesan itu, matanya lurus menatap Mensyahn yang terlihat begitu angkuh. Tak sampai 1 menit, ponselnya bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Pak Heru, Head of Finance, Mahakarya Group. Rina mengangkat panggilan itu, suaranya terdengar dingin, penuh otoritas. Selamat malam, Pak Heru. Ada tugas yang harus Anda selesaikan sekarang juga, ucap Rina. Suaranya bukan lagi suara lembut Rina yang direndahkan, melainkan suara seorang pemimpin yang penuh wibawa. Selamat malam, Nyonya Rina. Perintah Anda adalah prioritas, jawab Pak Heru, suaranya sigap dan tegas. Ia adalah satu-satunya orang di luar lingkaran terdekat Rina yang tahu identitas aslinya. Ia sudah menjadi saksi bisu dari semua penghinaan yang harus Rina telan. Rina memejamkan mata, membiarkan ingatannya kembali ke masa-masa awal. Ia mengingat saat pertama kali bertemu Ardi, seorang pemuda tampan yang ambisius, tapi berasal dari keluarga yang penuh tekanan. Ia jatuh cinta pada ketulusan dan ambisi Ardi. Namun, saat itu, ia sudah mewarisi kerajaan bisnis orang tuanya. Ia memutuskan untuk merahasiakan identitasnya, ingin memastikan Ardi mencintainya apa adanya. Flashback. 2 tahun setelah menikah, Rina mendapati suaminya Ardi duduk lesu di ruang kerja. Ia terlihat begitu frustrasi. Kenapa, Mas? Tanya Rina lembut. Perusahaan ayah hampir bangkrut, Rin. Utang menumpuk, investor kabur. Semua bisnis keluarga Adiaksa akan hancur, jawab Ardi, suaranya terdengar putus asa. Rina tidak bisa melihat suaminya seperti itu. Malam itu juga, ia menghubungi Pak Heru. Pak, saya butuh Anda membeli saham-saham perusahaan keluarga Adiaksa. Jangan sampai ada yang tahu identitas pembelinya. Katakan itu dari investor misterius. Perintah Rina. Tak hanya itu, Rina juga menggunakan perusahaannya untuk mengirimkan dana pinjaman besar, yang dikirim melalui beberapa lapis perusahaan cangkang, sehingga tidak ada yang bisa melacaknya kembali padanya. Dion, yang saat itu menjadi CEO, mengira ia diselamatkan oleh investor misterius. Ia dengan bangga mengumumkan bahwa bisnis mereka kembali bangkit, tanpa tahu siapa yang ada di balik layar. Ia mengambil semua kredit dan pujian, sementara Rina hanya bisa melihatnya dari jauh. Bukan hanya itu, Rina juga berperan besar dalam karir Ardi. Setiap promosi yang Ardi dapatkan, setiap proyek besar yang ia menangkan, semuanya adalah hasil dari campur tangan Rina.
Ia yang membocorkan informasi penting, ia yang mengatur pertemuan dengan investor, dan ia yang mengarahkan Ardi agar terlihat kompeten di mata keluarganya. Ia melakukan semua itu agar Ardi diakui, agar ia bisa berdiri sejajar dengan kakaknya, Dion. Namun, semua pengorbanan itu kini terasa sia-sia. Ardi tidak pernah tahu. Dan ia, yang selama ini dibela, bahkan diam saja saat Rina diusir. "Halo, Rina? Kamu masih di sana?" Suara Pak Heru mengembalikan Rina dari lamunannya. "Ya, Pak Heru. Saya di sini," jawab Rina, suaranya kini penuh tekad. "Saya butuh Anda melakukan sesuatu. Sekarang juga." "Siap, Nyonya Rina. Katakan saja." "Dengarkan baik-baik. Aku ingin semua rekening pribadi atas nama Dion Adiaksa, Mira Adiaksa, dan Ardi Adiaksa dibekukan. Semua. Saat ini juga." Pak Heru terdiam, tapi tidak terkejut. Ia tahu persis siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Selama ini, ia selalu bertanya-tanya kapan Rina akan membalas. "Baik, Nyonya. Perintah jelas. Jangan hanya rekening pribadi. Aku mau semua rekening perusahaan yang berafiliasi dengan mereka, PT Karya Abadi, PT Jaya Selalu, dan semua perusahaan induk mereka. Bekukan semuanya. Aku mau tidak ada satupun transaksi yang bisa mereka lakukan. 1 sen pun tidak boleh keluar." "Luar biasa, Nyonya. Saya akan segera hubungi tim hukum dan tim keuangan. Ada lagi?" "Ya. Aku mau kalian lacak semua aset mereka. Semua properti, mobil, perhiasan, dan investasi lainnya. Buat daftar lengkap, dan pastikan tidak ada yang bisa mereka jual atau pindahkan. Aku tidak mau mereka punya jalan keluar," perintah Rina, suaranya begitu dingin dan tegas. "Baik, Nyonya. Semua sudah saya catat. Apakah ada tenggat waktu?" "Malam ini, dalam 30 menit ke depan, aku mau efeknya langsung terasa. Aku tidak mau ada toleransi sedikit pun." "Siap, Nyonya. Saya akan bergerak secepatnya." Panggilan itu terputus. Rina membuang ponsel sederhananya ke kursi penumpang. Kini, ia hanya memegang ponsel aslinya, yang penuh dengan rahasia dan kekuasaan. Ia menyandarkan kepalanya di jok mobil, memejamkan mata. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang penuh kepuasan, dan sedikit kesedihan. Ia bisa membayangkan kekacauan yang akan terjadi di dalam mensyahan itu. Mereka mungkin sedang mencoba membayar sesuatu dengan kartu kredit mereka, hanya untuk melihatnya ditolak. Mereka akan mengira itu gangguan teknis, sebuah lelucon kecil. Tapi perlahan, kepanikan akan merayap di hati mereka, menyadari bahwa seluruh kekayaan yang mereka banggakan, yang mereka dapatkan dari keringat orang lain, telah menguap begitu saja. Rina menyalakan mesin mobilnya. Ia tidak pulang ke rumah lamanya, rumah yang kini terasa asing. Ia akan pergi ke apartemen pribadinya, yang mewah dan tersembunyi, di mana ia akan menunggu. Menunggu panggilan telepon dari mereka. Menunggu tangisan dan permohonan yang akan segera datang. Ia mengemudi menjauh, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Malam ini, ia tidak lagi menjadi Rina yang diremehkan. Ia adalah seorang ratu yang baru saja mendeklarasikan perang. Dan perang ini akan berakhir dengan kehancuran mereka. Pesta di mensyahan keluarga Adiaksa masih berlangsung meriah. Dion dan Mira, yang merasa puas karena telah berhasil mengusir Rina, kini kembali menjadi pusat perhatian. Ardi, meski hatinya terasa gamang, mencoba menyembunyikan kegelisahannya di balik senyuman paksa. Mereka bertiga berdiri di tengah kerumunan, memegang gelas champagne mahal, dengan angkuh menertawakan kembali insiden beberapa saat lalu. "Ardi, lihat istrimu itu. Benar-benar tidak tahu malu," bisik Mira, menunjuk ke arah gerbang yang sudah kosong. "Syukurlah sudah pergi. Udara jadi terasa lebih bersih sekarang." "Aku sudah bilang, Mas Dion, dia itu cuma aib," timpal Dion, tersenyum sinis. "Seharusnya kamu ceraikan saja dia, Di. Jangan biarkan dia merusak reputasimu." Ardi hanya diam. Ia terlalu bangga untuk mengakui bahwa ia merasa bersalah. "Sudahlah, Mas, Mbak. Ini pesta ayah.
Jangan bahas itu lagi. Saat mereka sedang asyik berbincang, seorang pelayan menghampiri Dion dengan tablet di tangannya. Tuan Dion, maaf, pesanan champagne termahal yang Anda minta tadi tidak bisa kami proses. Kartu kredit Anda ditolak. Senyuman Dion seketika menghilang. Ia menatap pelayan itu dengan tajam, seolah tidak percaya. Apa katamu? Ditolak? Kamu gila? Kartu ini limitnya tidak terbatas. Pasti mesinnya yang rusak. Ia mengambil kartu itu kembali dengan kasar. Wajahnya memerah karena malu. Maaf, Tuan, sudah dicoba 3 kali. Jawab pelayan itu, menundukkan kepala. Mira yang sedari tadi menyaksikan, melirik Dion dengan sinis. Tuh kan, memalukan. Bilang kaya, beli champagne saja tidak bisa. Pakai kartuku saja, ini yang paling baru dari bank di Swiss. Mira mengambil kartu platinumnya dari dompet Hermesnya dengan bangga. Berikan padanya. Pelayan itu kembali ke bar. Dion hanya bisa menatapnya dengan kesal. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali, wajahnya pucat pasi. Maaf, Nyonya Mira, kartu Anda juga tidak bisa digunakan. Apa? Kamu bercanda? Teriak Mira. Suaranya menarik perhatian beberapa tamu di sekitarnya. Bodoh. Bagaimana bisa kartu dari Bank Eropa ditolak di sini? Panggil manajernya. Aku tidak mau tahu. Ini pasti ada yang salah. Sementara Dion dan Mira sibuk berdebat dengan pelayan, Ardi yang diam-diam merasa curiga, mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi mobile banking miliknya. Jari-jarinya gemetar saat ia memasukkan kata sandi. Aplikasi itu terbuka, dan ia mencoba mengecek saldo rekening utamanya. Mohon maaf, data rekening tidak ditemukan. Ardi mengernyitkan dahi. Ia mengira sinyalnya jelek. Ia mencoba lagi, dan lagi. Tapi hasilnya sama. Ia mencoba membuka aplikasi bank lain, yang berisi rekening pribadinya. Ia mencoba mentransfer sejumlah kecil uang ke rekening lain. Transaksi gagal. Akun Anda dibekukan untuk sementara. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia merasa seluruh darah di tubuhnya mengalir ke bawah. Selama ini, ia selalu membanggakan kekayaannya, yang ia kira adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Tapi kini, semua itu terasa seperti debu. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini masalah jaringan, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi di dalam hati, ia tahu, ini bukan masalah jaringan. Dion dan Mira sudah kembali. Mereka tampak panik dan saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, Dion? Jangan-jangan kamu salah bayar iuran bulanan bank. Teriak Mira, menuding suaminya. Aku tidak mungkin salah. Aku punya asisten khusus untuk mengurus semua itu. Kamu saja yang terlalu boros. Mungkin limit kartumu sudah habis. Balas Dion tidak kalah keras. Limit? Aku bahkan tidak pernah memakai kartu itu. Aku baru memakainya hari ini. Ardi mencoba menenangkan mereka. Mas, Mbak, sudahlah. Jangan bertengkar di sini. Dion menatap Ardi dengan mata melotot. Kenapa kamu diam saja, Di? Coba cek rekeningmu. Mungkin ini masalah dari bank yang sama. Ardi ragu-ragu. Sudah, Mas. Sama saja. Rekeningku tidak bisa diakses. Seketika, Dion dan Mira terdiam. Ekspresi panik di wajah mereka semakin dalam. Tidak bisa diakses? Bagaimana mungkin? Teriak Mira, histeris. Aku tidak tahu. Ada tulisan, rekening dibekukan, jawab Ardi, suaranya tercekat. Ia kini menyadari bahwa ini adalah bencana, bukan hanya masalah teknis. Mereka bertiga bergegas pergi dari keramaian, mencari tempat yang lebih sepi untuk berbicara. Mereka masuk ke ruang kerja ayah mereka, sebuah ruangan yang penuh dengan buku-buku tebal dan foto-foto keluarga. Bagaimana bisa? Siapa yang bisa membekukan semua rekening kita? Dion membanting ponselnya ke meja. Ini tidak mungkin. Ini pasti konspirasi. Ada yang ingin menjatuhkan kita. Mira mulai menangis. Bagaimana ini, Mas? Semua kartu kreditku ditolak. Semua investasiku tidak bisa diakses. Bagaimana kita bisa hidup?
Aku tidak bisa hidup tanpa uangku. Ardi hanya bisa terdiam. Ia duduk di kursi, tangannya gemetar. Otaknya berputar cepat. Siapa yang memiliki kekuatan untuk membekukan rekening-rekening mereka secara bersamaan? Perusahaan mereka, rekening pribadi mereka, semuanya. Kekuatan ini bukan main-main. Ini adalah kekuatan yang bisa mengendalikan seluruh sistem keuangan. Tenanglah. Kita harus hubungi ayah sekarang juga, kata Dion, mengambil ponselnya lagi. Tapi ia teringat sesuatu. Ayah sudah tidur. Telepon ke manajer bank kita. Cepat. Mereka bertiga mulai menelepon semua orang yang mereka kenal di bank. Manajer mereka, asisten keuangan mereka, dan bahkan investor. Namun, semua jawaban yang mereka dapatkan sama. Maaf, Tuan, rekening Anda dibekukan atas perintah dari otoritas yang tidak bisa kami sebutkan. Maaf, Bu, ini bukan kesalahan sistem. Ada perintah khusus dari atas. Kami tidak tahu, Pak. Kami tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Semua aset Anda sedang dalam penyelidikan. Kata, dibekukan, dan otoritas terus berulang, menancap di otak mereka seperti paku. Mereka tidak lagi bisa menyalahkan bank, karena bank pun tampak tidak berdaya. Mereka saling pandang. Kepanikan yang tadinya hanya sekadar rasa malu, kini berubah menjadi teror. Siapa? Siapa yang bisa sekuat ini? Dion menjambak rambutnya, frustrasi. Aku sudah cek. Tidak ada musuh bisnis yang punya kekuatan sebesar ini. Ini tidak masuk akal. Mira menangis histeris. Aku tidak mau miskin. Aku tidak mau. Ardi yang sedari tadi diam, akhirnya mengangkat kepala. Aku tahu siapa. Bisiknya, suaranya serak. Dion dan Mira menoleh padanya. Siapa? Cepat katakan, teriak Dion. Ardi menelan ludah. Rina. Dion dan Mira terdiam. Tawa mereka yang tadinya penuh penghinaan kini membeku. Rina? Itu tidak mungkin. Dia cuma gembel. Dia tidak punya apa-apa. Dia bahkan tidak bisa bayar gaun yang ia pakai, kata Dion, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, jawab Ardi, suaranya bergetar. Ia menoleh ke arah jendela, melihat mobil sederhana Rina yang kini sudah tidak ada. Aku sering merasa, ada yang aneh. Setiap kali perusahaanku butuh uang, selalu ada investor misterius yang datang. Setiap kali aku butuh bantuan, selalu ada jalan keluar yang tidak masuk akal. Semua ini bukan kebetulan. Mira tertawa sinis. Kamu gila, Ardi. Kamu terlalu banyak berhayal. Kenapa kamu malah menuduh istrimu sendiri yang tidak berguna itu? Aku tahu, kalian tidak akan percaya, kata Ardi, matanya berkaca-kaca. Tapi, bukankah dia satu-satunya orang yang kita sakiti malam ini? Bukankah ini terlalu kebetulan? Semua rekening kita dibekukan, setelah kita mengusirnya. Dion dan Mira terdiam. Kata-kata Ardi, yang tadinya mereka anggap sebagai omong kosong, kini terasa seperti jarum-jarum tajam yang menusuk kesombongan mereka. Mereka memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Penghinaan yang mereka lakukan. Ekspresi tenang Rina saat diusir. Dan kini, musibah yang menimpa mereka. Tidak mungkin, bisik Dion. Itu tidak masuk akal. Dia tidak sekuat itu. Dia tidak mungkin sekuat itu. Di luar ruangan, alunan musik orkestra dan tawa renyah para tamu masih terdengar. Namun di dalam ruangan kerja itu, yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang baru saja dimulai. Mereka tidak lagi memikirkan pesta atau reputasi. Mereka hanya memikirkan satu hal, Rina. Ruangan kerja ayah Adiaksa yang mewah terasa dingin, seolah semua kehangatan dan cahaya telah terhisap habis oleh kepanikan yang mencengkeram. Dion, Mira, dan Ardi duduk di sana. Wajah mereka pucat pasi. Gelas-gelas kristal yang tadinya berisi minuman mahal, kini kosong dan terlupakan di atas meja. Teriakan, makian, dan tangisan sudah mereda, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Dion membanting ponselnya lagi ke meja. Ia sudah mencoba menghubungi semua orang yang ia kenal, dari bankir hingga pengacara,
Tapi tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban. Sial, ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa membantu kita. Raungnya, frustrasi. Ia menjambak rambutnya sendiri. Mira hanya bisa menangis sesenggukan. Semua rekeningku, semua investasiku. Bagaimana ini, Dion? Bagaimana kita bisa hidup? Aku tidak mau miskin. Tidak mau. Ardi, yang sedari tadi hanya diam, kini menatap kosong ke arah layar laptopnya. Ia sudah mengecek ulang, berkali-kali. Validasi akun gagal, akun tidak ditemukan, dana dibekukan. Kata-kata itu terus muncul, mengejeknya, menghancurkan egonya sedikit demi sedikit. Ini semua salahmu, Ardi. Dion tiba-tiba membentak, menunjuk Ardi. Sejak awal, aku sudah bilang, jangan nikahi wanita seperti dia. Dia membawa sial. Dia aib. Kamu tidak lihat bagaimana bisnis kita hancur setelah kamu menikahinya? Ini tidak ada hubungannya dengan Rina. Ardi membela diri, namun suaranya terdengar lemah. Mira tertawa sinis di tengah tangisnya. Tidak ada hubungannya? Lalu siapa? Kamu bilang dia yang melakukannya. Mana mungkin? Dia bahkan tidak bisa membeli gaun seharga 500.000. Aku tahu dia bukan orang kaya, tapi perasaanku mengatakan, ini ulahnya. Bisik Ardi, matanya masih terpaku pada layar laptopnya. Ia mencoba mengingat-ingat setiap detail dari hidup Rina, setiap perkataan aneh yang ia ucapkan, setiap keanehan yang ia saksikan. Ia mencari-cari bukti, apapun itu, yang bisa menjelaskan semua ini. Ia teringat pada hari pertama kali ia bertemu Rina. Rina yang sederhana, yang tampak lugu, yang bekerja sebagai, apa? Ia bahkan tidak tahu pasti pekerjaan Rina saat itu. Ia terlalu fokus pada betapa cantik dan sederhananya Rina. Ia teringat bagaimana Rina sering memberinya saran-saran bisnis yang luar biasa. Saran yang membuat Ardi terlihat jenius di depan ayah dan Dion. Flashback. Beberapa tahun lalu, saat Ardi akan memulai proyek besar pertamanya, ia terlihat bimbang. Aku ragu, Rin. Proyek ini sangat berisiko, katanya. Rina hanya tersenyum. Coba saja. Aku pernah membaca sebuah artikel tentang investasi di bidang teknologi. Ada beberapa perusahaan yang sedang naik daun. Sepertinya proyekmu akan sangat cocok dengan tren itu. Ia menyebutkan nama-nama perusahaan yang Ardi bahkan tidak pernah dengar. Ardi mengabaikannya. Rina tidak tahu apa-apa tentang bisnis, pikirnya. Namun, beberapa hari kemudian, ia secara kebetulan membaca sebuah artikel dari majalah bisnis. Artikel itu membahas investasi di perusahaan yang persis sama dengan yang Rina sebutkan. Ardi mengikutinya, dan proyeknya sukses besar. Ia mendapat pujian dari seluruh keluarga, dan Dion bahkan terlihat cemburu. Ardi mengira itu hanya kebetulan. Flashback berakhir, Ardi kembali ke realita. Itu bukan kebetulan. Ia ingat Rina selalu punya jawaban yang tepat untuk setiap masalah bisnisnya. Ia ingat, saat perusahaannya hampir bangkrut, ia pernah menemukan selembar kertas di dompet Rina. Kertas itu berisi kode-kode rumit. Ia bertanya pada Rina, dan Rina hanya tersenyum. Itu cuma coret-coretan iseng, Mas. Kini, ia menyadari, semua itu bukan coretan iseng. Itu adalah kode-kode transfer. Aku tahu di mana. Ardi bergumam, suaranya pelan. Dion dan Mira menoleh padanya. Di dompetnya, dia punya kartu nama. Kartu nama apaan? Kartu tukang laundry? Tukang ojek? Cibir Mira. Ardi tidak peduli. Ia mengambil ponselnya, membuka peramban, dan mengetik kata kunci, Mahakarya Group. Perusahaan yang ia baca di artikel-artikel yang Rina berikan. Perusahaan yang sangat besar, namun tidak banyak diketahui orang. Hasil pencarian muncul. Ardi membuka profil perusahaan di laman Forbes. Matanya membelalak. Di sana, di halaman depan, tertera jelas foto seorang wanita dengan senyuman yang tenang dan sorot mata yang tajam. Wanita itu adalah Rina. Di bawah fotonya, ada deskripsi singkat, CEO dan founder dari Mahakarya Group, Rina Adhitama. Pengusaha wanita paling berpengaruh di Asia dengan kekayaan bersih lebih dari 500 miliar dolar Amerika. Dikenal karena investasinya yang revolusioner,
seringkali dilakukan secara anonim. Ardi merasa kepalanya berputar. Ia membaca setiap kata, setiap angka. 500 miliar dolar Amerika. Angka itu terasa begitu jauh, begitu tidak masuk akal. Ia menoleh ke Dion dan Mira. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Kalian lihat ini, bisiknya, suaranya tercekat. Ia membalikkan laptopnya. Dion dan Mira maju, dengan rasa penasaran. Mereka melihat foto itu. Wajah Dion yang tadinya penuh amarah, kini berubah menjadi kebingungan, lalu ketakutan. Mira, yang tadinya menangis, kini hanya bisa terdiam, matanya terbelalak. Tidak mungkin, ini pasti editan, teriak Dion, mencoba menggapai laptop Ardi, tapi Ardi menariknya menjauh. Ini bukan editan, Mas. Aku sudah mengeceknya di beberapa situs berita. Rina, dia adalah Rina Adhitama. Dia bos dari perusahaan yang selama ini kita banggakan. Ardi berbicara dengan suara histeris. Dion terhuyung mundur, seolah dipukul. Ia duduk di sofa, tangannya gemetar. Otaknya berputar cepat, mencoba mencerna fakta ini. Semua kesombongannya, semua keangkuhannya, semua yang ia banggakan, semuanya berkat wanita yang ia usir. Wanita yang ia sebut gembel. Wanita yang ia hina di depan semua orang. Mira menjatuhkan dirinya di lantai. Ia menatap Ardi dan Dion dengan mata kosong. Aku memanggilnya pembantu, aku menertawakan gaunnya, aku menuduhnya tidak punya apa-apa. Isaknya, suaranya tidak lagi terdengar sombong, hanya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Ardi merasa hatinya sakit. Ia melihat ke belakang, melihat kembali kebersamaannya dengan Rina. Ia ingat bagaimana Rina dengan sabar membantunya menyiapkan presentasi, bagaimana Rina memberikan ide-ide brilian yang ia klaim sebagai miliknya. Ia ingat bagaimana Rina tersenyum saat ia dipuji di depan keluarganya. Rina tidak pernah meminta pengakuan. Ia hanya ingin Ardi dicintai keluarganya. Bodoh, aku bodoh sekali, Ardi bergumam. Ia membayangkan kembali wajah Rina saat ia diusir. Wajah yang tenang, yang tidak menunjukkan kemarahan, tapi menyimpan sebuah janji. Sebuah janji pembalasan. Dion mengambil laptop Ardi lagi, tangannya gemetar. Ia membaca setiap baris kalimat di artikel itu. Tentang Rina yang dijuluki Ratu Bisnis, karena sentuhannya mengubah perusahaan yang sekarat menjadi raksasa. Tiba-tiba, ia teringat bagaimana perusahaannya, yang hampir hancur, tiba-tiba mendapatkan investor misterius. Ia teringat bagaimana semua sahamnya dibeli oleh sebuah perusahaan induk yang tidak terdaftar, sebuah perusahaan yang ternyata adalah anak perusahaan dari Mahakarya Group. Semua puzzle itu kini terangkai menjadi satu. Semua kebetulan yang ia banggakan, semua keberhasilan yang ia klaim sebagai miliknya, semuanya adalah hasil kerja keras Rina, yang sengaja bersembunyi di balik bayangannya. Tidak mungkin, dia yang menyelamatkan kita. Dion bertanya, suaranya serak. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Harga dirinya, yang ia junjung tinggi, kini runtuh berkeping-keping. Ia menyadari bahwa ia bukan seorang raja yang berhasil, melainkan seorang pengemis yang diselamatkan oleh belas kasihan wanita yang ia hina. Mereka bertiga duduk di sana dalam keheningan yang mencekam, hanya diiringi isak tangis penyesalan Mira. Mereka melihat keluar jendela. Pesta masih berlangsung. Mereka bisa mendengar tawa dan musik, tapi tawa itu kini terdengar seperti ejekan. Mereka tidak lagi takut miskin. Mereka takut pada satu hal, pembalasan yang akan datang dari wanita yang mereka hina, wanita yang kini memegang kendali penuh atas hidup mereka. Apa yang telah kita lakukan? Bisik Ardi, matanya kosong. Mereka tidak tahu. Mereka telah mengusir bukan hanya Rina, melainkan juga semua sumber uang dan kekuatan yang selama ini mereka banggakan. Di dalam ruang kerja yang dingin, keluarga Adiaksa masih membeku dalam keterkejutan. Wajah-wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan kini dipenuhi kepanikan dan rasa takut yang mendalam. Pengungkapan Rina sebagai CEO Mahakarya Group telah menghancurkan semua fondasi yang mereka bangun di atas kebohongan. Dion menatap kosong ke layar laptop yang menunjukkan foto Rina. Mira terus menangis sesenggukan, dan Ardi hanya bisa duduk diam, tenggelam dalam penyesalan yang tak bertepi. Ini
Ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa dia? Dion akhirnya memecah keheningan, suaranya serak. Ia tidak bisa mencerna fakta bahwa wanita yang ia sebut gembel adalah orang yang memegang kendali atas semua aset mereka. Dion, apa yang harus kita lakukan? Pesta ini, ayah, bisik Mira, matanya memerah. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang asisten pribadi ayah Adiaksa masuk dengan wajah panik. Tuan Dion, Tuan Ardi, Nyonya Mira, ada masalah besar di luar. Semua vendor menuntut pembayaran. Katanya, kartu kredit ayah ditolak. Mendengar itu, mereka bertiga langsung berdiri. Mereka keluar dari ruangan, berjalan tergesa-gesa ke arah ruang pesta utama. Setibanya di sana, suasana meriah yang tadinya penuh tawa sudah berubah menjadi tegang. Musik orkestra yang tadinya mengalun kini telah berhenti. Beberapa tamu sudah mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ke arah ayah Adiaksa, yang sedang berdiri di tengah ruangan dengan wajah bingung. Seorang wanita dari perusahaan catering mewah, dengan wajah tegas, menghampiri ayah Adiaksa. Maaf, Tuan Adiaksa. Kami sudah mencoba berulang kali, tapi kartu kredit dan semua transfer bank Anda tidak bisa diproses. Kami tidak bisa melanjutkan layanan jika pembayaran tidak diterima sekarang juga. Ayah Adiaksa, seorang pria yang selalu menjunjung tinggi harga diri dan reputasi, terlihat sangat terkejut. Apa-apaan ini? Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Pasti ada kesalahan teknis. Ia berteriak, suaranya yang biasanya berwibawa kini terdengar putus asa. Maaf, Tuan. Ini bukan kesalahan teknis. Semua rekening Anda dibekukan, jawab wanita itu, suaranya datar. Ucapan itu bagai bom yang meledak di tengah-tengah pesta. Seluruh tamu yang mendengar langsung terdiam. Mereka saling pandang, mencoba mencerna informasi yang tidak masuk akal itu. Dibekukan? Siapa yang berani-beraninya? Teriak Dion, menghampiri ayah. Ayah, jangan dengarkan dia. Dia pasti berbohong. Mereka hanya ingin memeras kita. Betul. Jangan-jangan ini akal-akalan mereka. Timpal Mira, wajahnya memerah karena malu dan marah. Wanita dari catering itu menatap mereka dengan tatapan dingin. Saya tidak berbohong, Tuan Dion. Kami sudah menghubungi bank. Tidak hanya rekening Tuan Adiaksa, tapi semua rekening atas nama keluarga Anda, termasuk Anda dan Nyonya Mira, semuanya dibekukan. Atas perintah dari otoritas yang sangat tinggi. Ucapan itu membuat seluruh ruangan hening. Para tamu, yang sebelumnya memuja keluarga Adiaksa, kini menatap mereka dengan tatapan campuran antara kasihan, penasaran, dan ejekan. Mereka tidak percaya bahwa keluarga sekelas Adiaksa bisa mengalami kehancuran finansial secara mendadak. Seorang tamu, yang dulunya adalah kolega ayah Adiaksa, melangkah maju. Pak Adiaksa, apa yang terjadi? Saya dengar, semua saham perusahaan Anda juga jatuh? Pertanyaan itu membuat ayah Adiaksa terhuyung. Ia menoleh ke Dion dan Ardi, matanya penuh kekecewaan. Ia tidak tahu apa-apa tentang kehancuran ini. Ia hanya tahu, di hari ulang tahunnya yang ke-70, reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun kini runtuh dalam hitungan menit. Dion dan Mira, yang sudah tahu kebenarannya, kini tidak lagi bisa menyangkal. Mereka hanya bisa berdiri mematung, menundukkan kepala. Rasanya seperti ribuan pasang mata menatap mereka, menertawakan kehancuran mereka. Mereka yang tadinya begitu sombong kini tidak bisa membela diri. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Siapa yang melakukan ini? Teriak seorang kolega Dion, yang baru saja menerima notifikasi bahwa perusahaannya juga mengalami kerugian besar karena sahamnya anjlok. Ia menatap Dion dengan marah. Perusahaanmu, sahamnya anjlok karena ini. Kamu yang menyebabkan ini. Tidak. Bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Teriak Dion, panik. Aku sudah bilang, ini ulah. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia tidak sanggup mengucapkan nama itu. Nama Rina. Nama wanita yang ia hina dan usir. Ardi, yang sedari tadi hanya diam, kini maju. Ia menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Ayah, aku minta maaf. Ini semua salah kami. Ayah Adiaksa menatap Ardi, lalu menoleh ke Dion dan Mira.
Ia melihat kepanikan dan ketakutan yang nyata di wajah mereka. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia tahu ini bukan masalah biasa. Reputasinya kini sudah hancur. Para tamu, yang tadinya menikmati pesta, kini bergegas pergi. Mereka tidak ingin terlibat dalam drama yang memalukan ini. Alunan musik yang mati, lampu kristal yang redup, dan meja-meja penuh makanan yang tidak tersentuh kini menjadi saksi bisu kehancuran keluarga Adiaksa. Mira jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Dion menjambak rambutnya, dan Ardi hanya bisa menatap kosong. Mereka tidak lagi memikirkan uang. Mereka memikirkan harga diri yang hilang. Reputasi yang sudah hancur. Mereka menyadari, Rina tidak hanya membekukan uang mereka. Rina telah mengambil semua yang mereka banggakan, semua yang mereka miliki. Ayah, kita harus menghubungi Rina. Bisik Ardi, suaranya gemetar. Dion menatap Ardi dengan amarah. Tidak. Jangan. Kita tidak butuh wanita itu. Teriaknya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa hanya Rina satu-satunya yang bisa mengakhiri penderitaan ini. Wanita yang ia usir dengan arogan, kini adalah satu-satunya harapan mereka. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun ke-70 ayah Adiaksa, kini menjadi upacara kematian bagi reputasi dan kekayaan keluarga mereka. Mereka ditinggalkan sendirian di tengah ruangan, hanya diiringi isak tangis yang terdengar begitu pilu. Pagi itu, mensyah megah keluarga Adiaksa terasa begitu dingin dan sepi. Tidak ada lagi pelayan yang sibuk, tidak ada lagi gemerlap lampu kristal. Sinar matahari yang menembus jendela kaca, hanya menyoroti debu dan kekacauan sisa pesta. Mira terisak di sofa, wajahnya sembab. Dion duduk di kursi, matanya merah dan kosong, sementara Ardi hanya bisa menunduk, menatap lantai marmer yang kini terasa begitu dingin. Mereka tidak tidur semalaman. Mereka terlalu takut untuk tidur. Takut jika mereka bangun, semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berlanjut. Aku tidak mau ini terjadi, bisik Mira, suaranya serak. Ini mimpi, kan? Nanti aku bangun, semuanya akan kembali normal. Ini bukan mimpi, Mira. Ini kenyataan, jawab Dion, suaranya dipenuhi keputusasaan. Ia memejamkan mata, memikirkan semua yang telah ia miliki. Mobil-mobil mewah, aset perusahaan, saham-saham yang ia banggakan. Semuanya sudah lenyap dalam semalam. Tiba-tiba, suara bel pintu mensyah berbunyi, memecah keheningan. Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada yang berani membuka pintu. Suara bel itu terus berbunyi, lebih keras dan lebih lama, sampai akhirnya Ardi memberanikan diri. Ia melihat melalui lubang intip. Di luar, berdiri seorang pria bersetelan jas dengan tas kerja, dan di belakangnya, ada sebuah mobil derek. Mas, mereka datang, bisik Ardi, suaranya gemetar. Dion langsung menghampiri. Siapa? Jangan dibuka, ia berbisik dengan panik. Pak Dion Adiaksa. Kami datang untuk menindaklanjuti pemberitahuan dari bank. Mohon dibuka, teriak pria itu dari luar. Dion dan Ardi saling pandang, lalu menoleh ke ayah mereka yang duduk di kursi dengan wajah lelah. Ayah hanya bisa menghela napas. Buka saja, Ardi. Mereka pasti sudah tahu, ucapnya, suaranya terdengar pasrah. Ardi membuka pintu. Pria itu, yang ternyata adalah perwakilan dari bank, menyerahkan sebuah surat. Ini adalah pemberitahuan resmi. Karena semua rekening Anda dibekukan, bank terpaksa mengambil alih aset-aset Anda. Mobil ini akan kami sita sebagai jaminan. Pria itu menunjuk ke arah mobil Dion, sebuah mobil sport mewah yang baru ia beli. Dion langsung merebut surat itu. Matanya membelalak saat membaca isinya. Jantungnya terasa seperti jatuh ke perut. Tidak. Ini tidak bisa. Aku akan bayar. Aku bisa bayar. Teriaknya, wajahnya memerah. Maaf, Tuan. Anda tidak bisa membayar. Semua rekening Anda nol. Silakan ikuti prosedur, atau kami akan memanggil polisi, jawab pria itu dengan dingin. Dion mencoba melawan, tapi dua orang dari mobil derek sudah bersiap. Mereka memasang alat di mobilnya. Mira yang melihat itu langsung histeris. Ia berlari keluar dan mencoba menghentikan mereka, tapi ia hanya didorong ke samping. Tidak.
Ini mobilku. Jangan ambil mobilku. Dion. Lakukan sesuatu. Teriak Mira, air matanya membanjiri wajahnya. Dion hanya bisa berdiri mematung, melihat mobil yang ia banggakan ditarik pergi. Harga dirinya, yang ia klaim begitu tinggi, kini diinjak-injak di depan matanya sendiri. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah mobil itu pergi, ketenangan kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini, itu adalah ketenangan yang penuh dengan kekosongan. Mereka kembali ke dalam. Listrik tiba-tiba padam. Rumah yang tadinya terang benderang, kini gelap gulita. Hanya cahaya pagi yang masuk dari jendela yang menerangi ruangan. Listrik padam. Bisik Mira, suaranya bergetar. Ayah Adiaksa menghela napas lagi. Tagihan listrik juga dibekukan, mungkin. Mereka tahu semua ini akan terjadi. Mereka sudah merencanakan semuanya. Di dalam kegelapan itu, mereka bertiga hanya bisa duduk. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan tidak bisa menyalakan lampu. Mereka telah kehilangan segalanya. Dion, yang selalu sombong, kini merasa dirinya begitu kecil. Aku tidak pernah merasa seputus asa ini. Semua yang kubangun, hancur, dalam satu malam. Bisiknya. Ia menyadari, semua yang ia miliki adalah pinjaman, bukan miliknya sendiri. Ia hanya berlagak kaya, berkat Rina. Dan kini, peminjamnya datang untuk mengambil kembali semuanya. Mira, yang selalu memuja kehidupan mewah, kini hanya bisa menangis. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa tas-tas mahalnya, perhiasan, dan kartu kredit. Aku tidak mau hidup seperti ini neraka, lebih baik mati saja. Isaknya. Ardi menatap mereka berdua, lalu menoleh ke ayahnya yang tampak begitu tua dan rapuh dalam kegelapan. Penyesalan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari yang lain. Aku yang paling bodoh di antara kalian, gumamnya. Aku yang tahu siapa Rina. Aku yang tahu bagaimana dia membantuku. Aku yang tahu seberapa besar pengorbanannya. Tapi saat ia diusir, aku diam saja. Aku membiarkan kalian menghinanya. Aku membiarkan dia pergi. Kita tidak punya pilihan lain lagi, bisik Ardi. Ia menatap Dion dan Mira. Kita harus menghubungi Rina. Hanya dia yang bisa membantu kita. Dion langsung menoleh, matanya melotot. Tidak. Aku tidak akan meminta bantuan wanita itu. Aku tidak sudi. Dia menghancurkan kita. Kenapa kita harus meminta bantuan padanya? Karena dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Balas Ardi, suaranya meninggi. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua aset kita disita. Semua uang kita hilang. Kita tidak bisa membayar pesta yang kemarin. Reputasi kita sudah hancur. Kalau kita tidak memohon padanya, kita akan hidup di jalanan. Mira, yang tadinya histeris, kini menatap Ardi. Ardi benar, Dion. Dia benar, kita tidak punya pilihan. Kita sudah kalah. Dion terdiam. Ia tahu, dalam hatinya, mereka memang sudah kalah. Kekuatan Rina jauh melampaui imajinasinya. Wanita yang ia sebut tidak berguna, ternyata adalah orang yang memegang kendali atas seluruh hidupnya. Ia menelan harga dirinya, yang kini terasa begitu pahit. Dengan tangan gemetar, Ardi mengeluarkan ponselnya. Ia membuka daftar kontak, mencari nama Rina. Ia mencoba menelepon. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengirim pesan. Rina, tolong jawab. Ini aku, Ardi. Rina, maafkan aku. Tolong bantu kami. Ia menunggu, tapi tidak ada balasan. Dion dan Mira juga mengeluarkan ponsel mereka dan mencoba menelepon. Puluhan panggilan tak terjawab. Ribuan pesan yang tidak dibaca. Rina tidak mau menjawab. Dia tidak mau mengangkatnya. Bisik Mira, tangannya bergetar. Tentu saja tidak, kata Dion, suaranya penuh keputusasaan. Dia ingin kita merasakan penderitaan yang ia rasakan. Dia ingin kita putus asa. Ayah Adiaksa menatap mereka bertiga, lalu menghela napas panjang. Ia mengambil ponselnya, dan mencoba menelepon Rina. Hanya 1 kali.
Tapi hasilnya sama. Tidak ada jawaban. Ia tidak perlu lagi bertanya. Ia tahu, anak-anaknya telah membuat kesalahan fatal. Mereka bertiga duduk di dalam kegelapan, ponsel di tangan mereka, menunggu. Menunggu sebuah panggilan. Menunggu sebuah jawaban yang tidak akan pernah datang. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan, kekayaan, atau kebanggaan. Yang mereka miliki hanyalah satu hal. Harapan yang tipis, yang tergantung pada wanita yang telah mereka usir. Malam telah larut, tapi di apartemen mewahnya yang tersembunyi, Rina masih terjaga. Ruangan itu sunyi, hanya diisi oleh suara detak jam dinding yang berpadu dengan alunan musik klasik yang lembut. Di hadapannya, layar tablet memancarkan cahaya, menampilkan lusinan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan-pesan memohon yang datang bertubi-tubi. Semuanya dari Ardi, Dion, dan Mira. Wajah Rina tetap datar, tanpa ekspresi. Ia sudah memperkirakan ini. Ia bisa membayangkan kepanikan mereka. Rasa takut saat mobil mereka disita, rasa malu saat listrik di Mensyah dipadamkan, dan rasa putus asa saat tidak ada satupun orang yang bisa mereka andalkan. Ia membiarkan mereka merasakan semua itu, persis seperti yang ia rasakan saat Dion memanggil satpam untuk mengusirnya. Aku tidak akan menjawabnya. Ia mengulang janji itu dalam hati. Tapi, ia tahu, ini saatnya. Saatnya untuk mengakhiri sandiwara ini, bukan dengan belas kasihan, melainkan dengan sebuah hukuman. Hukuman yang akan lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan uang. Hukuman yang akan menghancurkan harga diri mereka hingga ke akar-akarnya. Ia meraih ponselnya. Tidak ada yang tahu nomor ini, kecuali segelintir orang. Ia membuka aplikasi perpesanan, lalu mengetik sebuah pesan singkat. Aku tunggu panggilanmu, Ardi. Hanya sekali. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Dalam hitungan detik, ponselnya bergetar. Ardi, yang sudah putus asa, langsung meneleponnya. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat panggilan itu. Rina? Ya Tuhan, Rina. Akhirnya kamu angkat teleponku. Suara Ardi terdengar panik, putus asa, dan serak. Suara itu bukan lagi suara Ardi yang penuh percaya diri, melainkan suara seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ada apa, Ardi? Jawab Rina, suaranya tenang dan dingin, seperti embun pagi yang beku. Nada itu membuat Ardi terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Rina akan bersuara sedingin ini. Rina, maafkan aku tahu aku salah, kami semua salah, kata Ardi, suaranya bergetar. Kamu harus tahu, semua rekening kami, dibekukan, semua aset kami, disita, kami sudah tidak punya apa-apa. Aku tahu, potong Rina datar. Kamu tahu? Ardi terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu? Apa ini semua ulahmu? Rina, tolong katakan tidak. Kenapa harus? Bukankah kalian yang menginginkannya? Jawab Rina, nadanya tetap tenang, tapi menusuk. Kalian menganggapku tidak berguna. Kalian mengatakan aku tidak punya apa-apa. Kalian mengusirku. Dan kini, kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian tidak punya apa-apa. Kalian tidak berguna. Rina, aku mohon, tolong jangan seperti ini. Ardi memohon, suaranya terdengar putus asa. Aku tahu aku pengecut, aku diam saat kamu diusir. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi, tolong cabut pembekuan ini, tolong kembalikan semuanya, keluarga kami, hancur. Rina tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Hancur? Bukankah itu yang kalian inginkan? Ardi? Bukankah kalian menginginkan kehancuran seorang wanita tidak berguna seperti aku? Tiba-tiba, suara lain terdengar dari seberang telepon. Rina, ini aku, Mira. Aku mohon, tolong, aku janji tidak akan pernah menghinamu lagi. Aku akan berlutut di kakimu. Tapi tolong, kembalikan semuanya, aku tidak bisa hidup tanpa uangku. Aku tidak bisa hidup miskin. Isak Mira, suaranya histeris. Rina tidak goyah. Hidup miskin? Bukankah kalian mengatakan itu lebih baik daripada menjadi sepertiku? Bukankah kalian mengatakan aku tidak berguna? Ia bertanya, suaranya tetap tenang. Aku hanya memberikan kalian kesempatan.
Kesempatan untuk merasakan kehidupan yang kalian tuduhkan padaku. Rina, dengarkan aku. Kali ini suara Dion yang menggelegak. Aku tahu kamu hebat. Aku tahu kamu kaya. Aku tahu kamu yang menyelamatkan perusahaanku. Oke? Aku sudah tahu. Aku tidak menyangka kamu punya kekuatan sebesar ini. Tapi, kenapa kamu harus menghancurkan kami? Kamu mau apa? Kembalikan uang kami, dan kami akan memberikan apapun yang kamu mau. Rina tersenyum sinis. Berikan aku apa? Bukankah kalian sudah tidak punya apa-apa? Dion? Uang? Kekuasaan? Reputasi? Semuanya sudah aku ambil. Dan kalian tahu kenapa aku melakukan ini. Keheningan menyelimuti mereka. Mereka menunggu jawaban dari Rina, dari wanita yang kini terasa seperti dewi pembalasan. Aku tidak melakukan ini karena dendam, kata Rina. Suaranya perlahan berubah menjadi lebih dalam, lebih dingin. Aku melakukan ini untuk keadilan. Selama ini, aku melihat bagaimana kalian memanfaatkan semua yang kumiliki. Aku melihat bagaimana kalian mengambil kredit atas semua yang aku berikan. Aku melihat bagaimana kalian meremehkan dan menginjak-injakku, dan yang paling menyakitkan, Ardi membiarkan itu terjadi. Rina menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kalian tahu bagaimana rasanya. Bagaimana rasanya saat semua yang kalian banggakan direnggut. Bagaimana rasanya saat kalian merasa tidak punya siapa-siapa. Aku ingin kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berguna. Itu saja. Suara Mira yang terisak kembali terdengar. Tapi, kamu bisa membuat semuanya kembali. Kamu bisa membantu kami. Bisa, potong Rina. Tentu saja aku bisa. Tapi aku tidak akan melakukannya. Kalimat itu bagai palu godam yang menghantam mereka. Mereka tidak lagi bisa memohon. Kata-kata Rina telah membungkam mereka. Aku sudah memberikan kalian kesempatan, lanjut Rina. Bertahun-tahun lamanya. Aku menunggu kalian untuk berubah. Menunggu kalian untuk melihatku sebagai manusia. Tapi kalian tidak pernah melakukannya. Dan kini, kalian datang memohon, bukan karena kalian menyesal, tapi karena kalian butuh. Kalian datang padaku karena kalian sudah tidak punya apa-apa. Itu namanya bukan penyesalan, itu namanya keputusasaan. Rina mengakhiri kalimatnya dengan sebuah jeda. Ia membiarkan kata-katanya meresap, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang mungkin masih mereka miliki. Kalian diusir dari rumah yang kubeli diam-diam. Mobil-mobil yang kuselamatkan dari penyitaan kini akan kembali disita. Bisnis yang kuselamatkan kini akan hancur. Dan semua itu akan kalian rasakan sendiri. Selamat menikmati, Ayah, Dion, Mira dan Ardi, kata Rina. Suaranya terakhir kali menyebut nama Ardi terasa begitu dingin. Rina, jangan. Rina. Ardi mencoba memanggil, tapi Rina sudah memutus sambungan. Di dalam mensyahn yang gelap, mereka bertiga hanya bisa terdiam. Panggilan yang mereka harapkan akan menjadi penyelamat, kini telah menjadi vonis mati. Rina tidak akan membantu mereka. Tidak ada lagi harapan. Mereka sendirian. Di dalam kegelapan yang penuh dengan penyesalan, mereka harus menghadapi konsekuensi dari semua kebohongan dan kesombongan yang mereka lakukan. Kegelapan telah merasuk ke setiap sudut mensyahn keluarga Adiaksa. Tidak ada lagi lampu yang menyala, tidak ada lagi suara elektronik, hanya keheningan yang memekakan telinga. Mereka bertiga, Dion, Mira, dan Ardi, duduk di ruang tamu yang dingin, tidak berani menyalakan lilin. Telepon dari Rina telah menghancurkan harapan terakhir mereka. Kata-kata Rina, aku tidak akan melakukannya, terus bergaung di kepala mereka, memusnahkan setiap kemungkinan untuk kembali ke kehidupan lama. Mira memeluk lututnya, gemetar. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Maskara di matanya luntur, membuat wajahnya tampak seperti hantu. Aku tidak mau hidup seperti ini. Dion, Ardi, tolong aku. Isaknya, suaranya parau. Dion, yang biasanya penuh amarah, kini hanya bisa terdiam. Ia menatap kosong ke depan, menyadari bahwa semua yang ia banggakan, semua yang ia perjuangkan, hanyalah sebuah ilusi yang dibangun oleh wanita yang ia hina. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak punya uang untuk menyuap, tidak punya koneksi untuk meminta bantuan.
Ia benar-benar telah menjadi tidak berguna, persis seperti yang ia tuduhkan pada Rina. Ardi, yang selama ini merasa paling bersalah, tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berdiri, matanya berbinar, setitik harapan muncul di tengah kegelapan. Aku tahu di mana dia, bisiknya, suaranya bergetar. Dion dan Mira menoleh padanya. Di mana? Tanya Mira, langsung bangkit berdiri. Beberapa tahun lalu, saat kita baru menikah, Rina pernah bercerita tentang apartemennya. Dia bilang itu tempat rahasianya. Hanya untuknya sendiri, jawab Ardi, berusaha mengingat setiap detail. Dia tidak pernah memberitahuku alamatnya, tapi ia pernah memberiku sebuah kunci. Katanya, jika suatu hari ia menghilang, aku bisa mencarinya di sana. Jadi, cepat berikan kuncinya. Dion langsung menghampiri Ardi, memegang bahunya. Kamu simpan di mana? Ayo kita ke sana. Ardi mengambil kunci itu dari laci meja di ruang kerja ayah. Kunci itu berukuran kecil, dengan logo naga yang terukir di atasnya, simbol sebuah perusahaan properti rahasia yang tidak pernah mereka ketahui. Mereka bertiga keluar dari Mansion yang kini terasa seperti penjara. Mereka memanggil taksi, sebuah kendaraan yang selama ini mereka remehkan. Selama perjalanan, mereka tidak berbicara. Suasana di dalam taksi terasa begitu canggung dan penuh ketegangan. Mereka melihat keluar jendela, melewati jalanan yang penuh lampu, toko-toko mewah, dan restoran mahal. Dunia yang tadinya milik mereka, kini terasa begitu jauh dan asing. Taksi itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen. Gedung itu terlihat begitu modern dan eksklusif, bahkan jauh lebih mewah dari mansion mereka. Pintu masuknya dijaga oleh dua orang satpam berbadan tegap yang mengenakan jas hitam. Dion, yang masih menyimpan sedikit sisa-sisa kesombongan, maju ke depan. Kami ingin bertemu Rina Adhitama. Kami keluarganya. Cepat hubungi dia. Satpam itu menatap mereka dengan tatapan dingin. Maaf, Tuan. Anda tidak punya janji. Tanpa janji, Anda tidak bisa masuk. Aku Dion Adiaksa, CEO dari Adiaksa Group, teriak Dion, mencoba menggunakan nama yang dulu ia banggakan. Maaf, kami tidak mengenali nama itu, jawab satpam itu. Aturan di sini sangat ketat. Anda tidak bisa masuk. Mira, yang sudah putus asa, langsung maju dan berlutut di depan satpam. Aku mohon, Pak, kami keluarganya. Kami harus bertemu dengannya. Ini sangat penting. Isaknya, tidak lagi peduli pada harga dirinya. Ardi maju, mencoba berbicara dengan tenang. Saya Ardi Adiaksa, suaminya. Saya punya kunci ini, katanya, menunjukkan kunci yang dipegangnya. Satpam itu menatap kunci itu, lalu kembali menatap Ardi. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Tunggu di sini. Ia menghubungi seseorang melalui alat komunikasinya. Setelah beberapa detik, ia mengangguk lagi. Silakan naik. Lantai 30, penthouse. Mereka bertiga naik lift. Jantung mereka berdegup kencang. Lift itu sangat mewah, dengan kaca transparan yang memperlihatkan pemandangan kota di bawah mereka. Mereka melihat lampu-lampu kota, ribuan kendaraan, dan bangunan-bangunan tinggi. Mereka menyadari, Rina tidak hanya memiliki semua itu, Rina bisa membeli semua itu. Pintu lift terbuka. Mereka melangkah keluar dan menemukan diri mereka di depan sebuah pintu mewah. Ardi membuka pintu itu dengan kunci yang diberikan Rina. Pintu itu terbuka, memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuat mereka terkejut. Apartemen itu begitu luas, dengan interior yang minimalis tapi sangat mewah. Dindingnya terbuat dari kaca, memperlihatkan pemandangan kota yang terhampar di bawah mereka. Di tengah ruangan, Rina sedang duduk di sofa, dengan secangkir teh di tangannya. Ia mengenakan piyama sutra, rambutnya terurai, tampak begitu tenang, begitu berkuasa. Selamat datang, ucap Rina, suaranya tenang, tanpa emosi. Aku sudah tahu kalian akan datang. Mira langsung berlari, berlutut di kaki Rina. Rina, aku mohon. Maafkan kami, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya menghinamu. Aku tidak tahu kalau kamu sekuat ini. Aku janji akan berbuat baik padamu.
Tolong kembalikan semuanya. Dion, yang tadinya angkuh, kini juga berlutut. Rina, kami bodoh. Kami buta. Maafkan kami. Aku akan mengembalikan semua uang yang pernah kamu berikan. Aku akan bekerja untukmu. Lakukan apapun yang kamu mau, tapi tolong, jangan hancurkan kami. Rina hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Ia menyesap tehnya, lalu meletakkannya kembali di meja. Kalian datang memohon, bukan karena kalian menyesal, tapi karena kalian ingin kembali ke kehidupan lama. Kalian hanya memikirkan diri sendiri. Kalian tidak pernah peduli padaku. Katanya, suaranya begitu dingin. Ardi, yang sedari tadi hanya bisa diam, kini maju. Ia tidak berlutut. Ia menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. Rina, aku minta maaf. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menghinamu lagi. Aku janji, aku akan membela. Terlambat, Ardi, potong Rina. Kamu punya banyak kesempatan untuk membela. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Kamu memilih diam. Dan kini, kamu datang memohon, bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu kehilangan segalanya. Tidak, aku mencintaimu, Rina. Aku mencintai. Cukup, Ardi, potong Rina. Aku sudah tidak percaya. Kalian terlalu banyak berbohong. Kalian terlalu banyak menyakiti. Rina berdiri. Ia berjalan ke arah jendela, melihat pemandangan kota di bawahnya. Lihat itu? Semua itu ada di bawah kendaliku. Aku bisa membuat sebuah kota hancur hanya dengan satu tombol. Dan kalian pikir, kalian bisa mengancamku dengan janji-janji palsu kalian. Mereka bertiga terdiam. Mereka menyadari, mereka tidak lagi berhadapan dengan Rina yang lembut dan sederhana. Mereka berhadapan dengan Rina yang penuh kekuasaan. Aku akan memberikan kalian kesempatan, kata Rina, suaranya kini terdengar seperti vonis. Kalian tidak akan mati kelaparan. Aku akan menyediakan tempat tinggal sederhana untuk kalian. Aku juga akan memberikan kalian pekerjaan. Pekerjaan yang akan membuat kalian mengerti arti kerja keras. Kalian akan mengerti bagaimana rasanya menjadi tidak punya apa-apa. Tapi, rekening kami, perusahaan kami, bagaimana dengan itu? Tanya Dion, suaranya parau. Itu semua akan aku ambil alih, jawab Rina, suaranya dingin. Aku akan membersihkan semua utang kalian. Tapi kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalian akan memulai hidup dari nol. Tanpa nama Adiaksa, tanpa kekuasaan, tanpa uang. Kalian akan hidup sebagai manusia biasa. Mira menangis histeris. Aku tidak mau. Aku tidak mau hidup seperti itu. Kamu punya dua pilihan, Mira, kata Rina. Hidup seperti itu, atau mati kelaparan. Aku tidak peduli kalian memilih yang mana. Rina menatap mereka satu persatu. Kalian telah diusir dari rumahku. Kalian telah kehilangan semua yang kalian banggakan. Dan kini, kalian akan kehilangan nama yang kalian junjung. Ini adalah pelajaran dari seorang wanita yang tidak berguna. Mereka hanya bisa menunduk, menerima kekalahan mereka. Mereka telah kehilangan segalanya. Harga diri, uang, dan kini, hidup mereka berada di tangan Rina. Mereka tidak bisa lagi menolak. Pertemuan ini benar-benar telah mengubah segalanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam di mana kehidupan mereka runtuh. Keluarga Adiaksa, yang tadinya tinggal di mansion mewah, kini mendiami sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu sederhana, hanya memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Tidak ada lagi AC, tidak ada lagi perabot mewah, tidak ada lagi pelayan. Hanya ada furnitur seadanya yang disediakan oleh Rina. Di sini, di dalam rumah yang asing ini, mereka harus menghadapi kenyataan yang pahit. Mira duduk di lantai dapur, kepalanya bersandar di lemari, tangannya gemetar memegang sebuah wajan. Ia mencoba menggoreng telur, tapi tangannya yang terbiasa memegang sendok perak kini terasa canggung. Telur itu gosong, dan asap memenuhi ruangan. Air matanya menetes, bukan karena mata yang perih, tapi karena ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia tidak pernah tahu bagaimana caranya memasak. Sepanjang hidupnya, selalu ada pelayan yang mengurus semuanya. Ia hanya tahu cara berbelanja,
berfoya-foya, dan menghabiskan uang. Aku tidak bisa hidup seperti ini, isaknya. Ia menatap tangannya yang kini penuh dengan noda minyak dan sedikit memar. Tangannya yang dulu selalu terawat, kini kasar dan kotor. Ia mengingat kembali bagaimana ia sering mengejek Rina yang selalu memasak dan membersihkan rumah. Ia menganggap Rina sebagai wanita rendahan. Kini, ia menyadari, ia adalah wanita yang paling rendah, karena ia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Sementara itu, Dion berada di luar. Rina telah memberinya pekerjaan sebagai kurir pengantar barang. Ia harus mengendarai motor tua, membawa paket dari satu tempat ke tempat lain. Setiap kali ia berhenti di lampu merah, ia melihat pantulan dirinya di spion. Seragam kerjanya yang lusuh dan topi yang kotor. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum sombong kini tampak begitu lelah dan putus asa. Satu hari, ia harus mengantarkan sebuah paket ke kantor lamanya. Kantor yang dulu ia pimpin dengan tangan besi. Ia melihat mantan bawahannya, kini bekerja di bawah kepemimpinan baru. Salah satu dari mereka menertawakan Dion. "Lihat siapa ini, mantan bos kita. Ternyata sekarang jadi kurir ya?" ejeknya, suaranya dipenuhi cibiran. Dion hanya bisa menundukkan kepala. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa melawan, ia tidak punya kekuatan. Ia menyadari, mereka tidak menertawakan seragamnya. Mereka menertawakan kebodohannya, kesombongannya. Ia teringat kembali bagaimana ia memanggil satpam untuk mengusir Rina. Kini, ia yang diusir, bukan dari sebuah pesta, tapi dari kehidupannya sendiri. "Aku pantas mendapatkannya," bisiknya pada dirinya sendiri, sebuah kesadaran yang begitu menyakitkan. Di rumah, Ardi mencoba untuk tetap kuat. Ia bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah gedung perkantoran, juga pekerjaan yang disediakan oleh Rina. Ia membersihkan lantai, mengosongkan tempat sampah, dan mengepel koridor. Ia tidak pernah mengeluh. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah hukuman yang pantas ia terima. Ia tidak menyesali pekerjaannya. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan pada Rina. Setiap kali ia mengelap lantai, ia mengingat kembali betapa seringnya ia membiarkan Rina membersihkan rumah mereka sendiri, padahal Rina punya banyak karyawan di perusahaannya. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di kaca, ia mengingat kembali betapa pengecutnya ia. Ia melihat wajahnya yang lelah, dan ia tahu, Rina pasti merasakan hal yang sama. Suatu malam, saat mereka berkumpul di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh sebatang lilin, mereka tidak lagi bertengkar. Mereka terlalu lelah, terlalu hancur untuk bertengkar. Aku tidak tahu bagaimana Rina bisa sekuat itu," bisik Mira, suaranya parau. "Dia bisa melakukan semua ini sendirian. Memasak, membersihkan semua yang dulu aku anggap rendah. Karena dia memang kuat," jawab Ardi, suaranya penuh penyesalan. "Dia tidak pernah sombong dengan kekayaannya. Dia tidak pernah memamerkan apa-apa. Dia hanya ingin hidup sederhana, bersamaku. Tapi aku tidak pernah menghargainya." Dion hanya bisa menunduk. Ia merasa terlalu malu untuk menatap Ardi dan Mira. Ia adalah orang yang paling arogan di antara mereka. Ia yang selalu mengatakan Rina tidak punya apa-apa, ia yang mengusir Rina, ia yang menyebabkan semua ini. "Aku pantas mendapatkan ini, Ardi," bisik Dion, suaranya tercekat. "Aku yang paling bodoh. Aku pikir aku raja. Ternyata aku hanya seorang badut yang dimainkan oleh Rina. Aku mengambil semua yang ia berikan, dan aku menghina dia. Aku pantas hidup seperti ini selamanya." Mereka menyadari, mereka tidak hanya kehilangan uang. Mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Reputasi, harga diri, dan kebahagiaan. Dan mereka menyadari, semua itu tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang. Bukan surat tagihan, melainkan surat dari pengacara. Di dalamnya, tertera bahwa mansion mewah mereka telah dijual, semua utang perusahaan telah dilunasi, dan semua aset mereka telah dilelang. Semua itu dilakukan oleh Rina. Ia tidak mengembalikan uang mereka, tapi ia membersihkan semua masalah mereka. Ia memenuhi janjinya. Namun, di dalam surat itu, tidak ada kata-kata pengampunan, tidak ada kata-kata belas kasihan.
Hanya sebuah fakta dingin yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka hanya memiliki hidup mereka sendiri. Di dalam rumah kecil yang gelap, mereka menyadari satu hal. Penyesalan yang mereka rasakan tidak akan pernah berakhir. Itu akan menjadi teman hidup mereka. Setiap kali mereka melihat tangan mereka yang kasar, setiap kali mereka merasa lelah, setiap kali mereka lapar. Penyesalan ini akan menjadi hukuman mereka. Dan mereka tahu, mereka pantas mendapatkannya. Mereka telah membuang berlian demi sampah. Dan kini, mereka hidup dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Setahun telah berlalu sejak keluarga Adiaksa kehilangan segalanya. Mansion mewah mereka kini dihuni oleh orang lain. Dan nama Adiaksa yang dulu begitu bergengsi, kini hanyalah kenangan pahit. Dion, Mira, dan Ardi tidak lagi mengeluh. Mereka telah belajar untuk beradaptasi, dan yang paling penting, mereka telah belajar untuk hidup. Di pagi hari, Mira bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya tidak lagi halus, melainkan kasar dan penuh bekas luka, tapi ia tidak peduli. Ia kini bisa menggoreng telur tanpa membuatnya gosong, dan ia bisa memasak nasi dengan sempurna. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti melihat Dion dan Ardi menikmati masakan buatannya, atau saat ayah mereka tersenyum karena secangkir teh buatan tangannya. Dion, yang dulu begitu sombong, kini menikmati pekerjaannya sebagai kurir. Ia tidak lagi peduli dengan ejekan orang lain. Ia menemukan kepuasan saat berhasil mengantarkan paket tepat waktu, dan ia belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Ia tidak lagi melihat orang lain dari status sosialnya, melainkan dari kemanusiaannya. Di waktu senggang, ia sering membantu tetangga yang kesulitan, sebuah hal yang tidak akan pernah ia lakukan di kehidupan lamanya. Ardi kini bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Ia tidak lagi malu. Justru, ia merasa bangga. Ia membersihkan setiap sudut ruangan dengan sepenuh hati, seolah itu adalah rumahnya sendiri. Ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Namun, penyesalan di hatinya tidak pernah pudar. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya, ia teringat wajah Rina. Ia teringat betapa pengecutnya ia, dan betapa besar dosa yang ia lakukan. Ia tidak pernah berharap untuk mendapatkan Rina kembali. Ia hanya berharap suatu hari nanti, ia bisa meminta maaf yang tulus. Suatu hari, saat mereka sedang makan malam, pintu rumah mereka diketuk. Ayah Adiaksa, yang kini lebih banyak duduk diam, membuka pintu. Di sana, berdiri seorang wanita cantik, dengan gaun sederhana dan senyum yang tulus. Itu Rina. Wajah mereka bertiga langsung membeku. Mereka tidak menyangka akan bertemu Rina lagi. Mira, yang pertama kali menyadarinya, langsung menjatuhkan piring makannya. Ia tidak peduli. Air mata langsung membanjiri wajahnya. Dion dan Ardi berdiri, tangan mereka gemetar. Rina melangkah masuk. Ia melihat sekeliling, melihat rumah kecil mereka yang sederhana, dan matanya berhenti pada wajah-wajah yang kini tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan ketulusan. Mira langsung menghampiri Rina dan berlutut di depannya. Rina, aku minta maaf. Aku tahu kata-kata tidak akan pernah cukup. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku menyesali semua yang aku katakan. Aku menyesali semua yang aku lakukan. Kamu tidak tahu, hidupku sekarang, aku baru tahu bagaimana rasanya menjadi manusia. Ia tidak bisa melanjutkan, tangisnya pecah. Rina menatapnya, lalu berlutut, memeluk Mira. Aku tahu, Mira. Aku melihatmu. Dion maju, berlutut di sebelah Mira. Rina, aku yang paling bodoh di antara kami. Aku pikir aku hebat, aku pikir aku raja. Ternyata aku hanya badut yang diatur olehmu. Aku minta maaf karena aku tidak pernah melihatmu. Aku minta maaf karena aku menghinamu. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Rina mengangguk. Aku tahu, Dion. Ardi, yang sedari tadi hanya bisa menatap Rina, akhirnya maju. Ia tidak berlutut. Ia menatap Rina tepat di matanya. Rina, aku tidak akan meminta maaf. Aku tahu, kata maaf tidak akan pernah cukup untuk apa yang aku lakukan padamu. Aku membiarkanmu diinjak-injak. Aku membiarkanmu pergi. Aku pengecut. Aku tidak pantas dimaafkan.
Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Bukan karena aku kehilangan uangku, tapi karena aku kehilanganmu. Aku kehilangan berlian demi debu. Rina menatapnya. Ia melihat ketulusan di mata Ardi. Air mata mengalir di pipi Rina. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia telah mendapatkan keadilan. Dan yang lebih penting, ia telah membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik. Rina menghela napas panjang. Aku tidak akan mengembalikan uang kalian, katanya, suaranya lembut. Kalian telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Kalian telah menemukan diri kalian sendiri. Aku tahu kalian sudah berubah. Aku melihatnya. Aku melihat bagaimana kalian bekerja keras. Aku melihat bagaimana kalian saling peduli. Itu yang paling penting. Aku memaafkan kalian, kata Rina, senyumnya kini benar-benar tulus. Mereka bertiga terdiam. Mereka tidak menyangka Rina akan memaafkan mereka. Mereka menyadari, Rina tidak hanya memberikan mereka hukuman. Rina telah memberikan mereka kesempatan. Kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Rina kemudian menjelaskan. Rumah ini akan menjadi milik kalian. Aku sudah melunasinya. Pekerjaan kalian, itu juga akan menjadi milik kalian. Dan aku punya hadiah kecil. Ini, katanya, menyerahkan sebuah kunci kepada mereka. Itu adalah kunci sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku sudah membelikannya untuk kalian. Kalian bisa menjalankannya bersama. Itu adalah bisnis kecil, tapi itu milik kalian sendiri. Bangunlah dengan tangan kalian sendiri. Aku akan membantumu di awal, tapi setelah itu, semua tergantung pada kalian. Mereka menangis, kali ini air mata kebahagiaan. Mereka memeluk Rina. Mereka tidak lagi memikirkan uang. Mereka hanya memikirkan satu hal, Rina telah memberikan mereka kehidupan kedua. Pesta yang penuh dengan kesombongan telah berakhir. Dan kini, mereka memulai babak baru. Babak yang penuh dengan kerja keras, cinta, dan penyesalan yang akan terus mereka bawa. Penyesalan itu bukanlah hukuman, melainkan pengingat. Pengingat bahwa mereka harus selalu menjadi manusia, tidak peduli apapun yang mereka miliki. Pesan moral. Kisah Rina dan keluarga Adiaksa mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar hati kita. Sifat sombong dan meremehkan orang lain hanya akan berujung pada kehancuran, karena roda kehidupan selalu berputar. Seorang gembel bisa jadi seorang ratu, dan seorang raja bisa jadi seorang pengemis. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena pada akhirnya, semua yang kita miliki bisa hilang, kecuali kebaikan yang kita tanamkan.